Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh iqraran bihi wa tauhida. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman mazida. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Muhajirin Al-Ustaz Tarandas Haji Dede Ridwan beserta pengurus, bil khusus akhinal kiram guru kita Ustaz Haji Nunu Zakaria, dan yang juga kita tidak boleh lupakan adalah Ketua RW 13. Hidup RW. Sekarang nih dia ini lagi top, karena dicari-cari terus selama kemerdekaan ini, terutama ibu-ibu, nyari di mana Pak RW itu. Kelihatan sumringah, senang saya. Dan dia kelihatannya nggak gampang tersinggung orangnya, bisa dibecandain ya. Kalau di harian senyum dia, cuma sayang giginya nggak ada. Tapi tetap dia berwibawa ya, kita hormati. Dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak jamaah Masjid Muhajirin yang dirahmati Allah. Pagi ini saya akan mengutip satu hadis saja dan berkaitan dengan judul sekarang ya, usaha menyempurnakan ibadah sholat. Jadi saya akan kutip sebuah hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik. Usaha untuk memperbaiki ibadah sholat. Karena diantara sekian banyak ibadah Pak, ya, yang Allah terangkan dalam Quran dan hadis, itu yang paling banyak penjelasannya adalah tentang sholat. Ya. Dan dia detail Pak, sholat itu detail, rinci. Apa yang kecil-kecil diterangkan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan ibadah lain seperti waris misalnya, dia terbatas hanya pada Quran saja. Dan kaku waris itu Pak. Kaku, tidak bisa berubah. Hukum waris, talak nikah rujuk, itu aja nggak bisa berubah. Tapi sholat banyak rinciannya Pak. Saya pun tidak bisa menjelaskan semuanya, hanya sebagian kecil saja. Ya, sebagian kecil untuk menambah hasanah keilmuan kita di dalam melaksanakan ibadah sholat, agar semakin hari semakin baik. Tujuannya itu tentu berbeda dengan dulu waktu kita awal-awal belajar sholat di SD, kan beda. Sekarang sudah usia akhir-akhir begini ya, tentu harus ada usaha untuk memperbaiki. Saya kutip sebuah hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik. Ya, kata beliau, Rasul berkata, at-timur ruku'a was-sujuda, ya, fawalladhi nafsi biadihi inni la'arakum min ba'di dhahri idza ma raqa'tum wa idza ma sajadtum. Hadis sahih riwayat Imam At-Tabrani. Kata Rasulullah SAW, ya, sempurnakanlah oleh kalian umat Islam, ya, ruku kalian dan sujud kalian. Rasul nyuruh kita menyempurnakan ruku dan sujud. Dia tidak cerita tentang yang lain ya Pak. Pada hadis ini kita suruh menyempurnakan ruku dan sujud. Lalu teruskan, demi Allah, fawalladhi nafsu biyadi, itu maksudnya bersumpah. Saya bersumpah demi Allah, inni la'arakum min ba'di dhahri, saya waktu sholat itu melihat kalian semua. Ya. Bayangkan Pak, Rasul melihat ya pada waktu dia sholat, min ba'di dhahri, dari belakang saya. Hadis ini Pak diterangkan oleh Fathul Bari, ya,
dalam kitab Fathul Bari itu Ibnu Hajar Asqalani menjelaskan bahwa Rasul punya keistimewaan sekalipun dia menghadap ke Ka'bah, ke kiblat, tapi punggungnya bisa melihat, Pak. Kata Ibnu Hajar Asqalani, bukan kata saya. Kata Ibnu Hajar, nanti Bapak baca syarah hadis Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Pak. Sehingga Ibnu Hajar memuat dalam kitab Fathul Barinya. Dia terangkan tentang hadis istimewa ini karena Rasul bisa melihat orang-orang yang jadi makmumnya. Nah. Sehingga dia suruh, atimu ruku'ah sujud, dan sempurnakan oleh kalian ruku' kalian dan sujud kalian. Karena saya melihat kalian dari belakangku ini. Ya. Demi Allah, dia bilang. Melihat. Waktu kalian ruku, waktu kalian sujud, saya melihat. Ya. Tentu saja dengan karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang kata Ibnu Hajar disebut sebagai mukjizat Rasulullah SAW. Sekarang mungkin orang nggak aneh, ada CCTV kan, ya. Dulu zaman Nabi nggak ada, tapi Allah berikan karunia kepada Rasulullah SAW bisa melihat sehingga Rasul bisa memperbaiki itu. Ya, itu kata Anas bin Malik. Lalu kata Abu Hurairah dalam hadis Muslim, Pak, juga Rasul berkata, "Lau mata hadza halihi hazihi," ya. Kalau sekiranya kalian mati pada waktu itu, ya, pada waktu sholat dengan sikap ruku dan sujud seperti itu, ya, maka mata fi ghairi millati Muhammad, maka kalian mati, meninggal, wafat bukan menjadi pengikut Nabi Muhammad. Coba, gara-gara ruku dan sujud. Kalau saja harus bilang kalau kalian meninggal pada waktu itu, waktu sholat tuh. Waktu sholat itu Pak meninggalnya, waktu sholat meninggal dalam keadaan dia tidak mengikuti tata cara ruku dan sujud, maka disebut sebagai laisa minna, dia bukan dari golonganku. Saking kerasnya hadis ini, Pak, makanya saya bacakan. Tuh. Rasul bilang, yamkuru sholatu kama yamkuru ghurabud damma, karena kalian sholatnya seperti burung gagak mematuk darah tuh. Ruku dan sujudnya itu apa? Burung gagak itu suka kalau matuk darah tuh, nyedot darah tuh di pada tubuh binatangnya, cuk 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 gitu ya. Asal aja, asal ya. Ini yang Rasul larang. Bahkan harus tambahkan lagi pada hadis Muslim tadi, masalul ladzi la yutimmu sholatahu wa yanquru sujudahu masalul jai alladzi ya'kulu tamrata wa tamratain, ya, lam yughniyani syai'an. Permisalan kalian sholat dengan ruku dan sujud seperti itu, seperti burung gagak tadi itu, ya, itu seperti seseorang yang kelaparan, dia makan kurma dan makan kurma lainnya seakan-akan dia tidak pernah kenyang. Ya. Saking tidak bisa dikontrol tuh Pak sholatnya tuh, ya. Asal-asalan saja, dia tidak bisa mengendalikan sholatnya, Pak. Nanti Bapak untuk melengkapi hadis ini, ya, sebenarnya Allah telah mendahului hadis ini, Pak, dalam surat Al-Hajj. Nanti Bapak baca surat Al-Hajj ayat 77, ya. Surat Al-Hajj ayat 77. Double 7, gampang apalnya tuh. Ya, double 2 Al-Hajj kan 22. Double 2 double 7, 22 77. Nah, bagian akhir surat Al-Hajj itu ya. Al-Hajj itu mah 78 ayat, Pak. Dia 77, nyambung. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanurka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khairu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu itu, dan perbaguslah amal ibadahmu itu, sehingga engkau akan menjadi orang yang beruntung, orang yang sukses, orang yang berhasil.
Coba Pak. La'allakum tuflihun. Kata falah ya dalam Quran itu menandakan orang itu sukses, berhasil, ya, bahagia, selamat. Jadi kalau kita ingin selamat, ingin bahagia, ingin sukses, ya, ingin disebut orang yang berhasil, kata Allah, jadilah orang beriman, perbaiki rukunya, sujudnya, sembahlah Tuhanmu itu ketika ruku dan sujud. Pasti engkau akan menjadi orang yang sukses. Ya. Rukun ini gak sederhana, Pak. Tahu nggak yang membedakan antara sholat jenazah dan sholat tamam? Apa coba? Ruku dan sujud. Ya. Kita sholat jenazah, ya. Ada kan, saya pernah lihat itu viral dia. Sholat jenazah dia ruku sujud. Kan jadi heboh. Sama seperti kemarin orang tayamum dia usap kaki. ada lagi nggak Pak? Ada itu kan orang Islam ngaku Islam, ya, direkam sengaja merekam sendiri, ya, untuk menunjukkan pencitraan. Dia sholat, ya, dari mulai tayamum dia usap kaki, gitu kan? Ini menandakan dia tidak ngerti, ya, tidak ngerti itu. Harusnya diedit dulu kan, bagian itu dipotong, itu lebih bagus. Rupanya ya Allah punya kuasa lah, ya, punya cara tuh, ya, untuk menunjukkan bahwa orang ini tidak paham. Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita memperbaiki ruku dan sujud, karena itu bagian penting daripada ibadah sholat. Yang membedakan antara sholat jenazah dan sholat tamam, sholat daim adalah ruku dan sujud, Pak. Paham ya? Sehingga ada yang menyebutkan sholat jenazah bukan sholat karena tidak ada ruku dan sujud, sehingga boleh nggak pakai wudhu. Itu pendapat, jangan Bapak pegang. Saya berpegang pada mazhab Syafi'i. Sekalipun itu sholat jenazah tidak ada ruku dan sujud, dia tetap disebut sebagai sholat. Ya? Dan namanya sholat harus diawali dengan wudhu sebagai syarat sahnya sholat. Di dalam hadis yang lain Pak, Ibnu Majah, ya, tentang ibadah Pak, ya, kata Rasulullah SAW, innakum, ya, kalian ini, alaikum, harusnya, ya, tahu, fa'lam, ketahuilah, innallaha azza wa jalla yuhibbu, Allah Subhanahu Wa Taala sangat mencintai, ya, orang idza amila amalan ayyutqinahu, jika dia beramal, beribadah, ya, sungguh-sungguh. Rasul suruh kita sungguh-sungguh, Pak. Ibadah ini dia tidak bisa main-main, Pak. Mungkin dulu waktu kecil kita boleh main-main, ya. Nah, Bukhari juga cerita tentang hadis awal-awal, Pak. Agak panjang hadisnya, saya bacakan saja nih. Bapak bisa membandingkan antara hadis yang menceritakan Rasul nyuruh kita sungguh-sungguh dan hadis yang menceritakan kepada kita tentang ibadah sekedarnya. Ya, Bapak akan bisa bedakan nanti setelah baca dua hadis ini. Kata Rasulullah SAW, ya ayyuhan nas, alaikum bibadikum ma ya. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Wa innal amal ahabba indallah adwamuhu wa inqalla. Kata Rasulullah SAW, ya, wahai manusia, beda kan? Wahai manusia, wahai orang awam, ya, hendaklah kalian beribadah semampu kalian. Bisa bedakan ya? Wahai manusia, wahai orang awam, beribadahkan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak pernah bosan, tidak jemu untuk memberikan ganjaran kepada kalian. Justru yang khawatir Allah itu kalian yang jemu, kalian yang capek, kalian yang bosan,
kalian yang lelah. Allah tidak pernah jemu, tidak pernah bosan, terus mencatat amal kita, memberikan garis kepada kita. Tapi kita yang bosan, yang capek, yang lelah untuk ibadah tuh Pak. Tapi itu ditujukan pada umum. Lalu Rasul tutup hadis tadi, innal amal ahabba indallah adwamu wa yuqalla. Sesungguhnya amalan yang paling Allah senangin itu yang dikerjakan secara rutin sekalipun sedikit. Bisa bedakan Pak ya? Hadis yang pertama tadi kita disuruh sungguh-sungguh, ya. Hadis yang kedua kita disuruh sekedarnya saja. Beda ya? Yang hadis sekedarnya saja ditujukan kepada orang-orang yang umum, yang awam. Tapi kita ya harus pilih yang sungguh-sungguh ini. Dulu waktu ada teman saya Pak, sekolah ya, di SMP. Kelas 1 dia badunya luar biasa Pak. Wah, nakalan lah, merah semua. Rapotnya itu datang ke orang tuanya. Karena janjikan, pokoknya kalau mau 9-nya ada 4, saya belikan motor gitu. Datang ke bapaknya, Pak, ini 9-nya ada 4. Dilihat 9-nya. 9, 4 sakit. 9 Alpa. 9 izin. 9 bolos. Oh, nggak jadi kasih sepeda tuh. Kelas 2 ada perubahan Pak. Nah, ada boleh baik tuh, 9-nya kurang. Kelas 3 sungguh-sungguh dia jadi juara Pak. Paham ya? Sekalipun kelas 1 jelek, kelas 3 penutupnya itu bagus Pak. Itu yang kata Rasulullah SAW, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu Pak, perbuatan hamba Allah itu tergantung pada penutupnya, akhirnya tuh ya. Nah, kita kan selalu minta, Allah inna nas'aluka bihusnil khatimah. Allah mahkim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, minta kepadamu ya Rabb, ya aku mohon Engkau berikan penutup kehidupanku, kehidupan yang baik. Begitu Pak. Semua ibadah. Bapak saum Ramadan tuh ya. 10 hari pertama ya masih mungkin belum baik gitu ya. Masih ya macam-macam lah. Ya, masih banyak ngomongin jelek gitu kan. Masih nonton film-film yang membangkitkan syahwat, kadang-kadang sengaja di-share lagi gitu ya. 10 hari pertama pada saum itu Pak. 10 hari kedua udah mulai baik ya, mulai baik, berkurang, banyak ke masjid kan gitu ya. Ramai ke masjid tuh. 10 hari ketiga dia sungguh-sungguh ya. Iktikaf di masjid. Artinya apa? Ibadah ini memang begitu Pak. Boleh jadi pada awalnya kurang baik, pertengahannya agak baik, penutupnya paling baik. Begitu. Salat 4 rakaat itu sama begitu Pak. Salat nih Pak ya. Rakaat pertama dia masih kebayang tuh. Saya Pak, pulang gerak, saya dia telepon sama Pak RW ya, sengaja telepon saya, ikut gerak jalan. Kenapa kok baru ngajak saya gerak jalan? Ada yang kenal nggak? Telepon, datang tambah semangat. Sebelum dua orang saya foto dulu, selfie dulu, cerot. Gitu ya, selfie dulu. Oh, takut keduluan orang gitu. Sholat rakaat pertama itu malamnya itu sujud, wajahnya dia coba di situ. Kebayang Pak, ruku kelihatan dia tuh. Wah bahaya, sebenarnya bahaya nih. Bisa mengganggu khususan sholat kan. Ya, saya buru-buru aja datang, saya ngomong. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Yuk kita cepet-cepet ke hulu daripada tidur sendirian. Nggak bisa dikasih kebayang-bayang. Bukan lautan, hanya kolam susu. Lupakan mantan, fokus sama aku. Ya teruskan, kembali lagi ke hadis tadi ya. Ya jangan banyak-banyak nih, nanti materinya jadi lupa. Nanti yang ingat pantunnya aja nih.
lupa materinya. Saya teruskan. Ya. Jadi bagaimana kaifiat ruku itu, Pak? Ya. Tadi saya cerita tentang ruku dan sujud itu detail, Pak. Ya, detail, Pak. Memang tidak bisa saya ceritakan semuanya, tapi bagian penting saja. Ya, kata Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah, Bapak nanti bisa buka di Muslim, ya, Imam Muslim. Sanadnya apa? Syarahnya di Imam Muslim ada. Kata Rasulullah SAW, kata Abu Hurairah, Rasulullah karena Nabi SAW, ya, iza roka'a, kalau Rasul mau ruku, ya, mau ruku nih, kemudian dia apa? Rafa'a yadaihi summa kabaru wahya yahwi ruku'an yahwi sajidan. Rasulullah SAW kalau mau ruku, ya, diangkat tangan, ya, hatta apa? Sampai mankibai, ya. Boleh sampai pundak, boleh sampai telinga, boleh antara pundak dan telinga, itu ya, boleh, ya. Memang tidak selalu tepat harus dengan telinga, nggak selalu tepat dengan pundak, pokoknya yang enak aja lah antara keduanya, boleh tuh. Dan baca takbir baru ruku, Allahu Akbar, ya. Jadi takbir itu dibaca sebelum ruku atau bahwa yahwi rohkan berbarengan dengan turun kepala tuh, paham, Mbak? Ya, kita mau ruku tuh baca takbir, Allahu Akbar. Begitu mau sujud, ya, wahwa sajid, ya, wahwa yahwi sajidan. Ketika hendak sujud, tuh baca takbir. Jangan ditambah bacaan sujud itu dengan takbir, paham, Pak? Kalau kita baca takbir waktu sujud, artinya kita menambah bacaan sujud. Pada bacaan sujud, bacaan ruku itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Ada 8 bacaan sujud, ada 8 bacaan ruku. Bapak boleh pilih salah satu yang mana saja. Boleh, ya. Nanti di rumah baca. Bapak boleh baca subhanallah, ya. Baca subhana rabbil a'la wa hamdihi, boleh baca subhana rabbil azim. Itu saja boleh. Boleh baca subuhun kudusun rabbul malaikati waruh, boleh. Ya. Boleh baca subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma firli, boleh. Boleh baca subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta, boleh. Boleh. Boleh subhana zi jabarut malakut dan wal kibriya wal azamati, boleh. Ada 8 itu, Pak. Boleh baca Allahumma firli kulli zambi kulluhu diktahu wa jilluhu wa waluhu wa akhiratuhu wa alaniyatuhu wa sirratuhu. Boleh, ada 8. Apalin boleh baca. Salah satu di antaranya, ya. Baca. Itu sudah diatur. Dan di sunnahnya adalah tadi, ya, baca takbir itu jangan ditambah dengan bacaan takbir pada waktu sujud, pada waktu ruku, ya. Hina rafa'a summa kabara hina rafa'a, dan baca takbir begitu kepalanya naik, Allahu Akbar, ya. Di sujud tuh, ya, kita kan duduk tuh, baca takbir, Allahu Akbar. Sujud yang kedua, begitu angkat kepala, baca takbir, Allahu Akbar, dia. Dan jangan punya pikiran kita pengen punya logika sendiri, jangan, ya. Ikuti hadis, ikuti petunjuk itu, pasti selamat dan pasti lebih baik lah, ya, lebih baik. Kembali, jadi bagaimana kita berusaha agar ibadah ini semakin hari semakin baik, Pak, semakin sempurna, ya. Ahsanu amala itu surat Al-Mulk ayat 1 itu, ya. Ahsanu amal itu adalah amal yang terbaik itu bukan pada kuantitasnya, tapi pada kualitasnya. Mungkin sholat rakaat pertama, Pak, kita mungkin masih acak-acakan, ya. Kadang-kadang masih ada unsur ya, nggak apa-apa, ya. Belum ikhlas rakaat pertama.
Rakaat kedua udah mulai baik, ya, mulai ada khusyuk, ya, campur-campur bayangan-bayangan pacar, ya, kekasih masih nampak tuh, bisnis toko, warung, sawah masih kebayang, nggak apa-apa. Rakaat ketiga udah mulai berkurang, ya. Rakaat keempat udah fokus dah tuh, udah mulai bisa melupakan semua, fokus sujud, ruku dan sujud hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, Pak. Memang karakter ibadah itu begitu, Pak. Nggak ada yang sempurna sejak awal. Ya. Jarang, Pak. Jarang. Orang yang sanggup sejak takbir sampai salam dalam keadaan khusyuk. Waduh, Sayyidina Ali nggak sanggup, Pak. Bukan saya, Sayyidina Ali. Nggak sanggup saya khusyuk dari takbir sampai salam. Kebayang tuh kisah-kisah lain, ya. Di rumah, di kantor, di ladang, di sawah, Agustusan, macam-macam peristiwa kebayang. Tapi itu bagian daripada pikiran kita yang kita terus berusaha membersihkan tuh. Rakaat pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Usahakan minimal sebelum salam itu sudah bersih kepala tuh. Ya, fokus bersihkan. Assalamualaikum. Nah, penutup ya sebagai sholat itu. Maka jangan kalau ada sholat takbir itu udah berusaha membersihkan diri itu, agar dia sejak awal ya pikirannya bersih ya, sampai berkali-kali itu Allah ulang lagi. Tapi yang begitu jangan jadi imam ya. Bahaya. Baik kalau jadi imam orang yang begitu tuh repot. Dia takbir Allah, kamu udah Akbar, dia nggak jadi lagi. Hampir 3 kali kan kalau belum lempeng tuh takbirnya, ya takbir sampai kadang-kadang gerakannya seperti main kungfu, main silat gitu ya, main karate. Wah, bilang kena orang kena ipong 2 kali nih. Ada karate ke sini ya, karate takbirnya Allah ulang lagi, dia kena ipong. Kembali lagi. Jadi mari kita sama-sama perbaiki ya, perbaiki pelan-pelan. Saya punya kewajiban untuk menyampaikan hadis ini ya sebagai tazkirah, peringatan. Karena kalau nggak saya sampaikan saya salah juga, belum ngajarin udah nyalain gitu ya. Kalau sudah saya ajarin kan gampang gitu ya. Jadi intinya kembali lagi, baca surat Al-Hajj ayat 77 ya, tentang perintah Allah untuk memperbaiki ruku dan sujud ya. Lalu hadis tadi, hadis yang istimewa yang Rasul bisa melihat orang di belakang tuh, bayangkan kalau sujud dan rukunya jelek ya, dia mati pada waktu itu. Rasul bilang, bukan pengikutku. Ancamannya keras, Pak. Hanya untuk ruku dan sujud. Oleh karena itu di rumah, kan Bapak punya koleksi buku-buku sholat itu ya, ulang lagi ya, cek lagi. Kalau misalnya bukunya sederhana, cari lagi sedikit lebih komplit ya, cari lebih komplit lagi. Kan begitu Pak ya, kalau kita ingin memperbaiki nih, kita jualan nih Pak, kadang-kadang jualan bala-bala lah, yang gampang mah. Nih, kalau hari ini nggak laku nih, besok perbaiki ya, perbaiki lagi, kurang garam, kurang cengek gitu ya, kurang kolnya. Soalnya juga begitu, cari referensi. Mungkin dari saya nggak cukup referensinya ya, kan waktunya juga singkat. Bapak boleh baca buku-buku banyak sekali ya sekarang, buku sholat. Nggak bisa beli, mahal, googling boleh di aplikasi kan banyak tuh ya, tinggal download, murah meriah, nggak usah bayar, baca. Tinggal nanti hadisnya Bapak rujuk dengan kitab aslinya, cari kitab aslinya di sini aja, Riyadhus Shalihin ya, banyak. Tinggal Bapak cek untuk melengkapi ya apa yang saya sampaikan ini. Semoga saja ini menjadi sebuah tambahan ilmu yang kita diberi kemudahan untuk memahaminya dan merenungkannya serta mempraktekannya. Lebih kurang maaf, fatakum sataltum walafu minkum billahi bisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.